Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di IRC channel yang membahas seputar dunia burung, khususnya burung kicau ya. Oke, untuk kali ini saya akan membahas ya cara atau tutorial pengepuran murai muda hutan bahan ya, dengan menggunakan pur kasar. Mungkin langsung saja ya cara pengepuran murai muda hutan. Ini di samping saya ada murai muda hutan hasil tangkapan hutan. Saya ini dapat dari teman saya. Mungkin rawatan saya hampir udah kurang lebih ya, hampir 1 minggu. Nah, bisa dilihat hijau ini alhamdulillah murainya sudah memakan pur. Nah, mungkin langsung saja ya cara pengepuran murai muda hutan menggunakan pur kasar ya. Oke, kita bahas ya. Pertama, kita sediakan cekuk ya. Pertama kita sediakan cekuk. Lalu yang kedua, sediakan pur ya. Purnya terserah selera sahabat di rumah, mau menggunakan pur warna kuning atau misalkan pur warna hijau, rumput laut, itu terserah selera sahabat di rumah. Kalau saya sih biasanya menggunakan pur kasar warna kuning ya, karena saya intinya disamakan dengan peliharaan saya di rumah ya, karena hampir semua saya murai menggunakan pur kuning ya, jadi biar sama gitu ya. Nah, yang kedua kita sediakan kroto ya. Yang ketiga kita sediakan kroto. Nah, yang ketiga sediakan kroto ya untuk EF-nya. Nah, yang keempat saya menyediakan jangkrik ya. Saya menyediakan jangkrik, jangkrik. Nah, ini sahabat. Pur kasar warna kuning, kroto sama jangkrik. Saya menggunakan EF2, kroto sama jangkrik. Nah, bagaimana cara mengolahnya ya? Nah, pertama-tama kita masukin dulu ya kroto secukupnya ya, kira-kira kurang lebih. Contohnya ini contohnya ini 1 sendok teh ya, teh manis ya, satu sendok teh manis ya. Kita masukin krotonya, lalu kita aduknya boleh menggunakan tangan atau misalkan apa aja lah yang ada di sekitar. Bisa kita ada sendok atau misalkan ada kayu ya, kita aduk. Nah, kita aduk. Nah, terus kalau untuk air jangkriknya ya, untuk pertama ya, untuk pertama ini kalau pengalaman saya pribadi, saya menggunakan jangkrik pagi-pagi 10, sore 10. Nah, cara mengisi jangkriknya ya. Pertama-tama kita dipotong dulu kakinya ya, Nah, lalu saya membaginya jadi 2. Kenapa saya bagi menjadi 2? Karena ini ada fungsinya. Nah, ini yang kuning-kuning itu kan ini apa ya? Intinya apa? Lengket ya. Nah, jadi si lengket itu, nah ini ya, di sini. Jadi fungsinya jangkrik dibagi 2 itu biar si kroto sama si pur itu nah nempel. Jadi kan otomatis dimakan sama murai.
murai bahan ya. Nah, murai mudah hutan. Nah, gitulah. Nah, untuk hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Nah, untuk hari kedua biasanya saya hari kedua pagi-pagi saya mengurangi. Hari pertama ngasih jangkrik pagi 10, sore 10. Nah, hari keduanya saya kasih jangkrik pagi 9, sore 9. Nah, terus hari ketiganya saya dikurangi lagi satu ya. Hari ketiganya saya kurangi jadi pagi 8, sore 8. Nah, terus apalagi ya. Nah, mungkin itu ya cara pengukuran murai hutan yang mungkin ada itu versi pribadi saya. Menurut pengalaman saya, alhamdulillah ini murai ya perawatan di saya kurang lebih hampir 1 minggu ya, hampir 1 minggu. Alhamdulillah sudah makan pur. Kalau misalkan ciri-ciri murai mudah hutan ya atau bahan sudah makan pur, kita lihat dari kotorannya ya. Kotorannya sudah agak terlihat warna kuning ya, tebal-tebal kuning ya. Seperti kita kasih langsung ke murainya. Nah, kasih. Nah, otomatis kan dari jangkrik itu tuh otomatis murai itu memakan pur secara tidak langsung. Nanti lama kelamaan pencernaannya itu beradaptasi dengan pur tuh. Nah, lihat sahabat tuh kan, jangkrik dibelah menjadi dua. Nah, lendirnya itu bisa bisa menempelkan pur sama kroto. Nah, itulah sahabat. Jadi secara tidak langsung murai itu mengkonsumsi si pur tersebut. Tetapi sahabat, saya juga kenapa saya berani memberikan pur kasar langsung ke murai mudah hutan, karena saya juga melihat maksudnya gini sahabat, ini kan murai hutan ya. Kelihatannya kalau menurut saya sih dari kakinya ini maksudnya kelihatan lah kayaknya udah 2 kali mabung ya kalau di alamnya. Nah, otomatis kan dia tuh udah dewasa, jadi pasti udah bisa mencerna yang kasar-kasar. Soalnya di alam liar juga pasti selain mengkonsumsi utamanya jangkrik, pasti ulat ya yang berbentuknya ukurannya melebihi dari pun. Nah, kenapa saya berani ya, karena saya juga lihat burung kalau misalkan murai misalkan trotol atau misalkan baru usianya baru seminggu atau misalkan 2 minggu, saya gak berani langsung masukin pur kasar. Karena saya lihat dulu, saya berani langsung memberikan pur kasar karena ini mulai udah kelihatan dewasa lah ya. Jadi mungkin dari adaptasi juga cepat lah, agak tidak seperti burung murai trotol pada umumnya. Nah, itu mungkin sahabat ya tips dari saya, cara memberikan pur ya, cara pengukuran murai berhutan bahan ya dengan metode langsung pur kasar. Ini alhamdulillah udah rawatan seminggu, murai saya sudah makan pur ya, bisa dilihat dari kotorannya mungkin udah ada kuning ya seperti pur. Nah, mungkin itu sahabat-sahabat di rumah ini intinya solusi dari saya itu, kalau misalnya kita merawat murai mudah hutan itu ya, intinya kita harus sabar karena bagaimanapun murai mudah hutan itu ya intinya adaptasinya mungkin cukup lama ya. Dari mungkin membedakannya dari alam ya, dari alam sama kita tangkar mungkin beradaptasinya juga lumayan cukup lama gitu. Nah, itu juga tergantung karakter burung ya. Misalnya ada mungkin burung itu mungkin ada seperti manusia mungkin ya, mungkin ada yang cepat beradaptasi, ada yang enggak gitu kan. Mungkin kalau misalkan
murai mudah hutan yang misalnya cepat makan pur, berarti mungkin kalau menurut saya itu murai cerdas ya. Mungkin satu dia mudah beradaptasi gitu kan. Nah mungkin gitu ya. Oke sahabat-sahabat di rumah, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Tunggu video selanjutnya. Tetap pantengin terus Ariski Channel ya. Salam kicau mania, salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.